Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rina Dwi Utami, bisa dipanggil Rina, NIM 21222468. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Usia saya saat ini adalah 22 tahun. Salah satu hal yang ingin saya capai adalah menjadi beauty entrepreneur dari Oriflame yang memiliki tim yang dapat saya bangun dan saya ajak untuk bekerja sama serta upgrade mimpi dan mewujudkannya. Adapun tim atau organisasi saya beri nama tim Erwita. Erwita sendiri berasal dari singkatan nama saya yaitu Erina Dwi Utami. Organisasi ini bergerak di bidang bisnis, yaitu bisnis kecantikan. Untuk menjalankan bisnis ini tidak perlu memiliki kantor khusus karena bisnis ini dapat dijalankan dari mana saja secara online, termasuk secara work from home. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang fleksibel. Apabila membutuhkan sharing dan pertemuan offline bersama anggota atau tim, dapat dengan sewa meeting room di berbagai resto. Tetapi karena anggota bisa dari berbagai kota, maka dari itu lebih sering pertemuan via online, misalnya dari Meet atau Zoom seperti itu. Adapun produk dalam bisnis ini yaitu produk dari Oriflame Sweden, yaitu produk kecantikan dari Swedia. Produk dari Oriflame ini terdiri dari produk kecantikan dan kesehatan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ketika menjalankan suatu bisnis dengan memimpin sebuah tim, maka diperlukan sebuah tujuan. Untuk apa bisnis ini? Targetnya apa? Jadi, saya memiliki visi yaitu Your dream is our inspiration. Mimpimu adalah inspirasi bagi kami. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di Oriflame ini semua atau masing-masing tim dapat berkembang menjadi entrepreneur yang sukses dengan upgrade mimpi setiap saat serta mewujudkannya dengan disertai sebuah usaha. Misi yang dapat ditempuh yaitu yang pertama togetherness. Togetherness yaitu bekerja sama dan berbagi tujuan yang sama untuk mencapai hal yang lebih besar serta memotivasi satu sama lain dan mengetahui bahwa bekerja sama lebih baik daripada sendirian. Yang kedua yaitu spirit. Spirit yaitu semangat. Menanamkan dalam diri bahwa orang-orang yang bersemangat bisa memiliki sikap sebagai pemenang dan tidak pernah menyerah serta berkomitmen untuk melakukan apapun hal yang dibutuhkan atau diperlukan. Yang ketiga yaitu passion. Selalu berusaha mencintai hal yang dilakukan dan menjadikannya sebuah passion sehingga dapat melakukan perubahan dan berkreasi. Yang selanjutnya yaitu strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menjual produk secara langsung ke konsumen dengan katalog offline maupun online yang menarik dari Oriflame. Oriflame sendiri sudah menyediakan hal tersebut. Jadi tidak perlu khawatir untuk mengenai promosi kepada konsumen seperti itu. Hal ini dapat dilakukan dengan promosi offline maupun melalui media sosial secara online. Yang kedua yaitu membuat konten atau review terhadap produk yang menarik sehingga akan meningkatkan insight atau pemahaman dari konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan jaringan tim. Dengan mengembangkan jaringan tim, maka akan mendapatkan penghasilan tambahan selain dari penjualan dan meningkatkan level member di Oriflame sehingga akan mendapat reward atau hadiah yang lainnya. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengetahuan akan bisnis atau pengetahuan akan produk, maka diadakan sharing session secara online via Meet atau Zoom dan sharing session offline di kantor Oriflame Yogyakarta. Kemudian, bagaimana saya bisa memulai proses memimpin?
Nah, untuk memulai proses memimpin, maka saya harus memiliki tim terlebih dahulu. Saya harus membuat jaringan tim saya. Kemudian, saya harus mengajak orang yang bergabung di tim saya dan menjelaskan apa itu Oriflame, bagaimana cara kerjanya, serta prospek kedepannya atau jenjang karirnya, seperti itu. Saya akan mengarahkan bagaimana cara menjual suatu produk ke konsumen, cara promosi yang menarik, dan cara naik level member pada bisnis ini. Selain itu, mengajak untuk bekerja sama dan semangat untuk sukses sehingga dapat membawa anggota di tim saya juga dapat memiliki cabang tim lagi sehingga akan naik level bersama dan mewujudkan impian satu persatu, seperti itu, sehingga semua tim atau semua anggota dapat membangun sebuah jaringan tim yang lebih luas lagi sehingga dapat membawa orang-orang untuk sukses bersama, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan oleh saya untuk bisnis ini yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Kenapa? Karena gaya karismatik ini adalah bagaimana cara seseorang untuk pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkan empati dan emosional yang kuat dari orang-orang di sekitarnya, sehingga dapat menarik orang-orang tersebut untuk diajak membuat suatu perubahan yang baik, terutama dalam hal bisnis. Dengan gaya ini, maka saya seorang pemimpin akan paham pentingnya menjadi panutan yang baik agar menjadi kepercayaan orang-orang sekitar saya. Contoh tindakan yang mencerminkan gaya karismatik yaitu saya akan selalu memotivasi dan menyemangati anggota tim saya, bahkan saya juga akan bertim langsung bersama anggota tim saya untuk bekerja sama dalam hal bisnis. Menurunkan ego pribadi dan mengajak tim untuk selalu aktif dan tahu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu proses menjelaskan tujuan kepada anggota atau pengikut dapat dilakukan dengan yang pertama memberikan pemahaman mengenai produk, cara bekerja, dan jenjang karir. Yang kedua, memberikan contoh dan bukti nyata kesuksesan seseorang dalam bisnis Oriflame. Jadi saya akan memberikan contoh siapa sih yang sudah sukses di Oriflame ini, seperti itu. Apa saja rewardnya, apa saja yang sudah dicapai, seperti itu. Kemudian, mengadakan sharing session offline maupun online setiap 2 minggu sekali. Sharing session ini digunakan atau dibutuhkan agar semua member itu memiliki pengetahuan tentang produk, pengetahuan tentang Oriflame, dan pengetahuan mengenai pemasaran atau promosi yang baik itu bagaimana, seperti itu. Dan tips-tips untuk sukses di Oriflame itu bagaimana, seperti itu. Jadi topiknya selalu berganti-ganti gitu. Kemudian cara menghadapi masalah. Cara menghadapi masalah yaitu bisa masalah internal maupun eksternal, yaitu dengan melakukan evaluasi apa yang menyebabkan suatu permasalahan yang terjadi dan bersama tim mencari strategi dan solusi untuk mengatasinya. Asalkan tidak pernah menyerah, pasti dari setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Contohnya saja yang dapat terjadi di internal, misalnya ketika ada orang yang kesulitan dalam mengejar tutup bonus poin, maka saya sebagai pemimpin atau anggota yang lain jika berkenan dapat membantu dengan memberikan orderan kepada anggota yang kurang tersebut. Jadi kita terus saling membantu satu sama lain karena kita prinsipnya adalah bekerja bersama, togetherness, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk tetap dapat bertahan dan eksis di era milenial ini dan era digital ini, langkah konkret yang dapat dilakukan adalah yang pertama membuat video promosi atau review yang menarik dan mengunggahnya di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya.
Yang kedua, membuat desain-desain menarik untuk promosi, misalnya banner testimoni, reward, atau hadiah yang bisa didapatkan, misal banner produk under 100.000, dan masih banyak lainnya yang bisa dikreasikan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu melayani semua customer dengan baik dan mengutamakan kepuasan customer. Lalu, melayani semua customer baik yang COD atau cash on delivery maupun yang melalui via kirim paket, misalnya melalui JNE, JMT, dan lainnya. Seperti itu, kita harus melayaninya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu melakukan sharing session dan evaluasi kerja. Kemudian yang terakhir yaitu membuka kesempatan untuk open reseller. Nah, di sini kita memberikan kesempatan kepada orang yang ingin bergabung menjadi reseller. Bedanya reseller dengan member yaitu jika reseller hanya menjual saja dan terima keuntungan dari penjualan, sedangkan member tidak hanya berjualan saja, tetapi dapat bergabung untuk menjadi beauty influencer yang memiliki jaringan tim dan dapat mendapatkan reward serta penghasilan tambahan di luar penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.